Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Rimutami dari kelompok 3. Saya Andi Arisal dari kelompok 3. Dan yang terakhir ada Muhammad Fahri Baso dari kelompok 3. Limbah bangun ruang adalah limbah yang mempunyai ruang tinggi dan lebar, atau dikatakan limbah 3 dimensi. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan usaha, yang pertama ada faktor manusia, yaitu faktor utama dalam pencapaian keberhasilan usaha bisnis. Diperlukan manusia yang beretos kerja tinggi, rajin, optimis, dan pantang menyerah. Kemudian yang kedua ada faktor keuangan, yaitu faktor yang digunakan untuk modal usaha serta pemenuhan segala pengeluaran. Kemudian yang ketiga ada faktor organisasi, atau yaitu dengan adanya faktor organisasi maka sumber daya akan masuk pada suatu pola sehingga orang-orang akan bekerja efektif dan efisien. Kemudian yang keempat ada faktor perencanaan, yaitu perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. Yang kelima ada faktor mengatur usaha. Yang diperlukan dalam hal ini yaitu menyusun, memperkirakan, menetapkan semua hal yang berkaitan dengan usaha. Kemudian yang keenam ada faktor pemasaran, antara lain daya serap pasar dan prospeknya, kondisi pemasaran dan prospeknya, serta program pemasaran. Kemudian yang ketujuh ada faktor administrasi, yaitu untuk menunjang kelancaran kegiatannya. Sebaiknya seorang wirausaha mempunyai catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Adapun beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha. Yang pertama, mengurus izin usaha. Izin usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha. Kemudian yang kedua ada penetapan besarnya retribusi. Adapun cara untuk perhitungan retribusi biasanya digunakan luas ruang usaha dikali angka indeks lokasi dikali angka indeks gangguan dikali tarif. Kemudian yang ketiga ada surat izin perdagangan atau SIUP. SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Kemudian ada pengurusan pajak, kemudian membuka rekening, kemudian membuat tanda daftar perusahaan, dan yang terakhir ada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, di mana AMDAL ini adalah studi mengenai akibat pada lingkungan sebagai akibat aktivitas kegiatan usaha. Ada 6 kegiatan dalam perencana pemasaran. Yang pertama yaitu penjualan personal atau biasa disebut dengan personal selling, yaitu bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Kemudian ada iklan atau advertising, yaitu komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Biasanya media yang digunakan seperti spanduk, internet, dan TV. Kemudian ada promosi penjualan atau biasa